Halo Pak, perkenalkan nama lengkap saya Osifina Delvantriel. Saya dari kelas 2024A, NPM 2410636. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pendidikan dunia yaitu Jean Piaget. Jean Piaget adalah pelopor dalam perkembangan dan pendidikan anak. Jean Piaget seorang psikologis Swiss ternama, merelevasi pemahaman kita tentang perkembangan anak dengan teori-teorinya inovatif tentang perkembangan kognitif. Esai ini akan mengupas kehidupan, keluarga, pendidikan, dan kontribusinya yang berpengaruh pada bidang pendidikan, khususnya eksplorasinya tentang hubungan antara fisika dan pembelajaran. Kehidupan awal dan keluarga Jean William Fritz Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel. Ayahnya Arthur Piaget adalah seorang profesor sastra abad pertengahan di Universitas Neuchâtel. Sementara ibunya, Rebecca Jackson, berasal dari keluarga Prancis yang kaya. Piaget adalah anak yang sangat dewasa, menunjukkan minat yang besar pada dunia alam, khususnya geologi. Ia bahkan menerbitkan beberapa artikel tentang moluska pada usia 15 tahun. Ketertarikannya pada dunia alam sejak dini ini menjadi pertanda fokusnya di kemudian hari untuk memahami bagaimana anak-anak belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang dunia. Pendidikan dan pengembangan intelektual. Perjalanan intelektual Piaget dibentuk oleh latar belakang akademis keluarganya dan rasa ingin tahunya sendiri. Ia melanjutkan studinya di Universitas Neuchâtel, tempat ia awalnya berfokus pada ilmu pengetahuan alam. Namun, minatnya pada epistemologi, studi tentang pengetahuan, dipicu oleh dorongan ayah baptisnya untuk mengeksplorasi filsafat dan logika. Hal ini mendorong untuk belajar sebentar di Universitas Zurich, tempat ia menerbitkan 2 makalah filosofis yang memamerkan arah intelektualnya yang sedang berkembang. Teori perkembangan kognitif Piaget terkenal karena teorinya tentang perkembangan kognitif yang menyatakan bahwa pemikiran anak berkembang melalui serangkaian tahap yang masing-masing ditandai oleh kemampuan dan keterbatasan kognitif yang berbeda. Teorinya didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi mereka dengannya. Ia mengidentifikasi 4 tahap utama perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensomotor atau sejak lahir hingga 2 tahun. Selama tahap ini, bayi terutama belajar melalui indera dan gerakan motoriknya. Mereka mengembangkan ketetapan objek, yaitu pemahaman bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu 2 hingga 7 tahun. Anak-anak dalam tahap ini mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi pemikiran mereka masih egosentris, yang berarti mereka kesulitan melihat sesuatu dari perspektif lain. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan operasi logis, seperti konservasi, pemahaman bahwa kuantitas sesuatu tetap sama meskipun penampilnya berubah. Yang ketiga, tahap operasional atau konkret, 7 hingga 11 tahun. Anak-anak pada tahap ini mengembangkan kemampuan untuk melakukan operasi logis pada objek dan situasi konkret. Mereka dapat memahami konservasi, mengklarifikasi objek menurut berbagai kriteria, dan melakukan operasi matematika sederhana. Yang berikutnya, tahap operasional formal dari 11 tahun ke atas. Tahap ini menandai perkembangan pemikiran abstrak dan kemampuan untuk bernalar secara hipotetis. Remaja dan orang dewasa dapat terlibat dalam pemecahan masalah yang kompleks, penalaran ilmiah, dan penalaran moral. Kontribusi Piaget untuk pendidikan karya. Piaget memiliki dampak yang mendalam pada bidang pendidikan. Teorinya tentang perkembangan kognitif memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana anak-anak belajar dan jenis pengalaman apa yang paling mendukung pertumbuhan kognitif mereka. Ide-idenya mengarah pada pengembangan pendekatan konstruktivis terhadap pendidikan yang menekankan pembelajaran aktif, eksplorasi, dan pemecahan masalah, persimpangan fisika dan pembelajaran. Penelitian Piaget melampaui ranah psikologi, meliputi hubungan antara fisika dan pembelajaran. Ia percaya bahwa pemahaman anak-anak tentang fenomena fisik sangat penting bagi perkembangan kognitif mereka. Ia melakukan penelitian ekstensif
tentang pemahaman anak-anak, tentang konsep-konsep seperti gravitasi, daya apung, dan gaya gerak, yang mengungkapkan bahwa konsepsi awal anak-anak tentang konsep-konsep ini seringkali didasarkan pada ide-ide intuitif dan pra-ilmiah. Ia berpendapat bahwa pemahaman tentang ilmiah anak-anak berkembang secara bertahap melalui proses eksperimen, observasi, dan refleksi. Ia menekankan pentingnya memberi anak-anak kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek fisik, serta terlibat dalam diskusi dan debat tentang hasil observasi mereka. Pendekatan pembelajaran langsung ini, yang berakar pada penelitian Piaget, masih dianut secara luar dalam praktik pendidikan modern. Warisan dan pengaruh warisan Piaget sebagai pelopor dalam perkembangan dan pendidikan anak masih sangat mendalam. Teorinya terus dipelajari dan diperdebatkan, membentuk praktik dan penelitian pendidikan di bidang tersebut. Penekanannya pada pembelajaran aktif, eksploratif, dan pentingnya memahami perkembangan kognitif anak telah meninggalkan jejak abadi pada cara kita mendekati pendidikan. Meskipun beberapa kritikus berpendapat bahwa penelitiannya difokuskan terutama pada anak-anak kelas menengah barat, karenanya tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Kontribusinya terhadap bidang pendidikan sangat signifikasi, khususnya eksplorasinya terhadap hubungan antara fisika dan pembelajarannya, yang terus menginspirasi para pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi anak-anak. Itu saja penjelasan saya tentang tokoh pendidikan Jean Piaget. Terima kasih.